bahwa Mahkamah Kubro itu sudah dimulai. Akan terjadi. Akan terjadi. Di negeri kita, efek dari perang Rusia dan Ukraina di negeri kita terasa sebenarnya. Tetapi yang kita perlu kita bahas, ini akan merembet, Cak. Ini sisi kemanusiaan. Kemanusiaan. Efeknya itu, apakah kita siap menampung efek dari perang itu? Pertanyaannya, sampai kapan perang Rusia dan Ukraina ini selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Привет, kabarat. Привет. Hurra. Hurra. 36. Dual mic. Memang beda hari ini dengan Camu. Penampilan kami memang beda karena memang di dual mic. Tadi ada Привет, ada Hurra. Bahasa apa Bahasa itu, Haji? Rusia. Rusia. Bahasa perang. Weh, Ya, kita mau bahas perang. silakan Pak Mu. Ada apa dengan perang? Tapi dimulai dengan yang hot topic dulu. Ya, Silakan. kita ini bukan mengikuti berita-berita perang yang ada di Rusia dan Ukraina. Yang menarik ini, Yang Pak Haji. menarik, ya. Ada postingan nggak tahu dari mana, tapi itu viral. Viral. Dan viral di media sosial WhatsApp. Itu bukan dari pihak Bukan Ukraina, dari Ukraina, bukan dari Rusia. tapi malah dari pihak masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia. Jadi itu bukan ramalan, Bukan ramalan. tapi hitungan Iya. tentang peristiwa Perang Dunia Pertama, Mhm. peristiwa Perang Dunia Kedua. Camu di stop. Dan- Biar nggak penasaran, ayo kita lihat. Ayo kita lihat dulu. Siapa yang ngomong ini? Siapa yang bicara? Kita balik. Nah, ini videonya. Maaf, penjelasan saya videonya tadi terlalu panjang, maka ini saya persingkat saja. Jadi Perang Dunia I terjadi pada tanggal 28 8. Bulan bulan 7. Juli tahun 1914. Jika dijumlahkan hasilnya ini, 68. maka Perang Dunia Kedua pun terjadi pada tanggal 1 Bulan bulan 9. 9 tahun 1939. Jadi jika dijumlah hasilnya sama 68. 68. Maka sejarah kan terus terulang. Ini masalah latar sejarah. Calon Perang perang. Dunia Ketiga pun, Perang Dunia Ketiga pasti jumlahnya sama, yaitu 68. Jadi tanggal berapa Rusia menyerang Ukraina? Terjadi pada tanggal Nah, ini yang unik nih. 4 Bukan ilmu gaduh ini ya. Ya. Tanggal bulan 2 bulan 2 2022. tahun 2022. Kalau dijumlah Jumlahnya. Tambahkan ini 24 ditambah 2 ditambah 20 20 tambah 22 Sama 68. dengan 68. Hurra. 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 Jadi Mahkamah Kubro Perang Dunia Ketiga sudah bisa dibaca. Makanya jauh sebelum terjadi Rusia menyerang Ukraina, saya di status saya menyatakan Mahkamah Kubro Perang Dunia sudah dimulai. Ini rahasianya. Ini Allah by design Jadi ini atau skenario bukan ilmu. manusia. Ya, Makrifat hakikat. ya. Yang jelas ini bukan cocok logi, Camu. Sahabatku semua, ini bukan cocok logi. Cocok logi. Cocok logika. Iya, penjumlahannya dan lain sebagainya. Tapi Pas Camu, banget. penampilannya hari ini memang hurra banget. Hurra. Rusia. Ini saya memang belum pernah ke sana, Belum walaupun pernah. sering keluar negeri ketika bertugas menjadi jurnalis ya. Iya. Ada teman dari Rusia, dia bertugas di sana.
saya dioleh-oleh. Ketika itu perang Bosnia Herzegovina, pecahnya Uni Soviet, kemudian mereka dihajar oleh Ukraina juga. Oh, Ukraina sudah menghajar duluan ya? Wah, duluan dihabisi itu Bosnia Herzegovina. Kemudian pelariannya itu yang mengungsi ke Malaysia. Kebetulan saya ada di Malaysia saat itu. Oh, jadi Cak Amu posisinya ada di Malaysia? Di Malaysia, ada teman wartawan yang meliput di sana, saya dihadiahi. Tapi Anda jangan ikut perang atau menjadi wartawan perang. Ternyata saya belum pernah menjadi wartawan perang, tapi dengan peristiwa ini mengingatkan kebaikan teman saya dan mengingatkan ketika kami berada di Kuala Lumpur bersama duta besar, bersama aktivis di sana, menerima anak-anak yang kehilangan orang tua dari hasil peperangan itu. Gitu, Pak Haji Norman. Cak Amu, setelah kemarin kita membahas persoalan-persoalan dalam negeri, sekarang kita membahas yang ada di luar negeri. Tapi isunya ada di lokal. Berasal dari lokal tadi. Apa betul akan terjadi perang dunia ketiga? Coba lihat perang Ukraina dengan Rusia itu bagaimana? Coba videonya. Oke. Ini viral juga. Kita lihat videonya juga. Di semua media mainstream maupun. Ya. Nah, ini Cak Putin kan? Ya. Cak Putin, ya. Sama presiden ya. Ini Sukhoi. Wes, ini memang milik Rusia. Ya. Tapi kita punya. Kita juga beli. Kita punya. Zaman Pak Harto ya. Ya. Waduh, presiden kita luar biasa. Saya juga merah putih. Merah putih. Ya. Cinta tanah air. Menurut pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, Tengku Razaza, dunia saat ini membutuhkan Indonesia. Luar biasa. Indonesia masih dibutuhkan, Pak, untuk perdamaian dunia, calon perang dunia ketiga. Artinya Indonesia tidak boleh memihak. Iya. Harus abstain. Iya, lebih dari PBB. Oke. Iya. Jadi lebih dari ikut, PBB. Dalam arti ikut peran serta aktif dalam rangka perdamaian di dunia kan. Kita harus perjanjian dulu. Gimana? Bang Haji Norman. Singkong dan kopi. Dan kalau biasanya kita duel untuk saling membantai pendapat, kali ini kita prihatin lah. Prihatin. Dengan negara-negara yang sudah enak, damai, jadi perang karena ada nafsu di situ. Kan persoalan Kiev itu, kota Kiev yang harus dikuasai Rusia. Cak Amu, kita kembali dulu kepada persoalan cocok logi tadi. Cocok logi. Yang begitu viral, kan gitu, pas banget. Kalau pas itu memang. Ya, ketika perang dunia pertama menjadi 68, perang dunia kedua ketemu angka 68 dan hari pertama Soviet melakukan, Rusia melakukan invasi. Bukan invasi, pertempurannya memulainya itu juga angka 68. Diungkap itu dong, Cak Amu. Orang Indonesia kok paling pinter mengungkap angka-angka itu. Ya, saya termasuk yakin. ahli hisab, ya ahli rukyah itu kan. Ya. Tapi ahli hisab ini memang jago di sini. Ya gitu ya. Iya kan, dihisab sampai angkanya betul. Tapi mudah-mudahan kita tidak berharap lah perang dunia ketiga itu benar-benar terjadi dan merembet sampai ke negeri kita. Tapi tadi ditulis. Ya. Bahwa Mahkamah Kubro itu sudah dimulai. Akan terjadi. Akan terjadi. Tapi kan, ya gini Pak, kita boleh ikhtiar lah. Iya. Tapi peluang untuk itu di negeri kita, efek dari perang Rusia dan Ukraina di negeri kita terasa sebenarnya. Nah, ini sahabatku semuanya, dari penampilan Cak Amu perlu kita tanyakan. Tadi dengan bahasa kamerad, dengan hura, dengan topinya seperti itu, apakah sampean dulurnya Cak Putin? Iya, kepala saya seperti ada di sana. Oh gitu, kepala. Dengan simbol songkoknya orang Rusia. Bukan Ceknya. Ceknya, oh iya, gitu. ini Muslim Ceknya. Oke. Tapi hati kami adalah merah putih. Di dada ada Garuda, Pak. Itu ya. Di sini ada bendera merah putih. Ya. Cuma ini merek jangan ikut-ikutan. Nggak bayar ya. Oke, Cak Amu. Berarti jangan sampai persoalan di kepala itu menghancurkan hati kita sebagai orang Indonesia. Jangan terpengaruh kita dengan apapun ramalan itu adalah perhitungan persoalan itu. internasional. Iya. Apapun itu adalah persoalan daripada antara dua negara.
Tetapi yang perlu kita bahas, ini akan merembet jam. Ya. Ada juga catatan-catatan kawan-kawan yang ada di YouTube maupun kawan-kawan di Instagram dan lain sebagainya, Ya. bahwa mereka akan mengkhawatirkan Cina akan berhadapan dengan Taiwan. Di sini akan komunis berhadapan dengan sosialis, kan begitu menurut sejarahnya. Kemudian yang lain dan yang lain. Bahkan ada komentar seorang Irlandia Utara yang mengatakan seperti itu. Apakah dual mic ini akan membicarakan pertemuan? Tidak. Dual mic ini hanya ingin jangan sampai persoalan-persoalan ini merambah ke negara kita. Memang asumsi-asumsi internasional ya, seperti dari Presiden Venezuela, yaitu Nicolas Maduro. Iya. Kayaknya orang Madura. Iya, orang mungkin insya Allah orang Bangkalan. Bukan, sampah. Orang sampah. Jangan-jangan Pamekasan atau Sumeneb. Lanjut. Ya. Jadi Nicolas Maduro itu dia yakin bahwa efek domino dari perang di Rusia dan Ukraina ini akan berefek pada negara lain yang potensial konflik. Persoalannya ini, Pak Haji Norman, apakah di Indonesia punya potensi-potensi untuk konflik? Ada. Dalam sejarahnya di Perang Dunia Pertama dan Kedua itu kan berembus ke negeri kita juga kan. Tapi efek konfliknya itu kan waktu itu memang ada penjajah dari negeri-negeri kolonial ya, bukan internal. Nah, di kita ini bahayanya adalah perang saudara. Jamu, tentunya itu kita pikirkan. Ya. Tetapi ini kan juga sahabatku semua sudah ada klaim saling embargo. Ya. Jangan berpikir sederhana tentang perangnya yang berdampak kepada negara kita, antar negara, tetapi embargo saling ego ini dua negara besar, dua adidaya ini berakibat kepada persoalan-persoalan kenaikan harga. Ya. Mungkin perangnya berbeda. Sebentar Jamu, mulai debat ini kayaknya. Bukan. Mulai debat ini. Oh, kalau gitu kita kan prihatin. Kita kembali. Hura. Duel mic. Itu tak tantang sampean. Artinya begini. Kalau dikatakan persoalan energi, Rusia tempatnya minyak. Emas hitam itu banyak di bumi Rusia. Produksi. Energi tempatnya Rusia. Nah, ini akan membawa dampak. Tolong dicatat. Kamu pernah ke Timur Tengah kan? Ya. Bagaimana persoalan Selat Hormuz misalnya. Nah, sahabat Sikon dan Kopi, keliru dia, sahabat artinya bahwa persoalan Selat Hormuz ini juga ketika itu adalah persoalan bagaimana menguasai minyak. Ini yang saya khawatirkan, kalau sampai harga minyak ini, petrol ini naik semua naik, ini akan berdampak Jamu. Komentar dong. Ya, atas pernyataan saya. Misalnya pada saat itu saya menjadi wartawan di Malaysia itu ada Pak Harto, zaman Pak Harto ya. Ketika Sipa dan Ligitan diklaim oleh Malaysia waktu itu kan, tapi penyelesaiannya waktu itu belum selesai di situ. Kedua kepala negara kemudian diserahkan kepada pihak Mahkamah Internasional di Den Haag sana. Kemudian terjadilah pencaploan, entah itu dilepaskan atau gimana. Kemudian ada urusan kita dengan negeri yang lain, negara yang lain di Laut Cina sana. Nah, kalau secara internasional ini bisa kita pahami dari sisi apa ya, bantuan-bantuan yang dilakukan oleh negara-negara asing terhadap Indonesia, terutama dari sisi keamanan, misalnya dari negara Amerika maupun Cina yang kuasa adidaya itu, mereka ada kepentingan itu di negeri kita, tapi kita bisa menyelesaikan dengan baik. Jamu, yang lebih hebat lagi, dua duta besar mereka malah harus sowan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Artinya bahwa Indonesia dianggap negara yang sangat punya kepentingan. Mudah-mudahan Indonesia bisa menjadi penengah ataupun paling tidak untuk menghentikan ini demi persoalan kemanusiaan. Kalau kekhawatiran invasi atau penyerangan terhadap negeri kita dari negara luar itu kayaknya kecil kemungkinan. Yang paling berat itu kan perang di antara kita.
ketika kita gagal dalam menyelesaikan pengadu domba. Nah, sahabatku sekalian, lagi-lagi ya inilah duel mic. Padahal kita tadi janji, hura tadi janji untuk tidak meletup-letup, tetap pada posisinya masing-masing. Tidak sekarang, tetap saling bantah-membantah. Kalau saya, ya karena yang mengajak, ya karena menarik, karena ada berangkat daripada tulisan ini, tadi kan saya katakan bahwa yang saya khawatirkan bukan persoalan perang itu, tapi ketika mereka asik berperang, saling embargo, ini akan ada dampak, Jamu. Ada dampak kepada negara-negara sekitarnya yang sekarang ini tergantung dengan minyak, tergantung dengan industri-industri daripada Rusia, termasuk mereka-mereka yang punya kepentingan dengan industri militer daripada Rusia. Lanjutkan, Jamu. Kemudian kalau dilihat dari pertimbangannya Presiden Venezuela tadi, bahwa inflasi yang dilakukan oleh negara 63 di pecahan Uni Soviet ini akan berefek kepada dunia Eropa. Di Eropa dulu. Jadi setelah Eropa baru kemudian akan terjadi operasi khusus demilitarisasi di Ukraina untuk meminta bantuan dari rakyat Donetsk dalam agresi Ukraina ini. Jadi pertahanan Rusia, ya kan, dalam operasi secara militer, Ukraina penduduk sipilnya akan dalam posisi bahaya di situ. Artinya, karena kekuatan Rusia jauh lebih besar dan didukung oleh. Artinya, saya kurang sependapat kalau itu ada di Eropa Barat. Paling konflik ini ada di Eropa Timur. Ya, gitu. Efeknya kan memang penguasaan di Eropa Timur di situ. Sebentar, Cak. Dan Rusia ini jago perang, loh. Kita tadi sepakat di akhir lebih baik kita angkat di tengah, gitu. Mas Didin mungkin bisa ditampilkan 5. Jangan dulu. Jangan dulu ya. Masyarakat mau tahu bagaimana perkembangan perang di Ukraina. Gitu Mas Didin. Oke, dilihat dulu. Nah, ini Cak Putin ya. Cak Putin. Ini presiden kita ini, Pak Jokowi. Kita ngambil dari Kompas Group ya. Sahabat Kompas.com, sebelum operasi militer Rusia di Ukraina terjadi, Presiden Joko Widodo telah menyerukan agar jangan sampai terjadi perang antar dua negara. Usai invasi itu terjadi, Jokowi pun menyerukan untuk menghentikan peperangan. Hal itu disampaikan melalui akun Twitternya pada Kamis, 24 Februari 2022. Namun, cuitan tersebut tidak memberikan konteks terhadap kondisi peperangan mana yang ia maksud. Meski begitu, Jokowi juga sempat beberapa kali menyinggung konflik yang terjadi di Ukraina. Jokowi membicarakan konflik tersebut dengan tidak menuliskan kata Rusia dan lebih memilih menggunakan istilah krisis Ukraina dan ketegangan di Ukraina. Pada kesempatan lain, Jokowi mengatakan ada yang lebih penting untuk dihadapi dunia global, yaitu memulihkan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Terkait pernyataan Jokowi, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menilai pernyataan Jokowi terkait krisis Ukraina sudah tepat. Ya, saya pikir cukup. Sikap Presiden kita. Sikap Presiden kita. Berarti kan kita korelasinya dengan pembicaraan kita hari ini, jangan sampai ini berimbas kepada Indonesia. Tadi Presiden kita cukup cerdik, cukup cerdas, mengalihkan persoalan isu tidak persoalan dengan internasional. Bukan. Tadi krisis di Ukraina. Sebatas krisis itu. Bukan war. Padahal peringatannya beliau juga persoalan perang. Camu, kembali ini persoalan lagi. Kembali ingin yang saya sampaikan bahwa ini akan berdampak loh pada negara kita. Bukan perangnya yang berdampak, krisis bukan ekonomi, pertempurannya, itu rudalnya dia, bukan. Tetapi dia. Yang kita khawatirkan adalah kita ini negara ini baru sembuh. COVID, sudah ada penjelasan bahwa kita sudah tidak ada lagi yang namanya step 1, step 2, step 3. Di bandara sudah tidak ada lagi yang tes swab kan begitu. Kan begitu. Akan tetapi apalagi ini? Presiden kita juga sudah cerdas bahwa kita sudah capek. Waktunya kita untuk menguras tenaga pikiran. Berarti ditinjau dari sisi kemanusiaan. Efek dari perang pasti akan ada kemiskinan kan?
di efek domino tadi kan Pak Presiden, kita ini dalam situasi pandemi. Iya. Dalam situasi pandemi kok masih ada negara yang bernafsu untuk melakukan peperangan gitu kan. Iya. Ketika Tapi terlepas dari persoalan bagaimana Ukraina dan bagaimana sikap Rusia loh Pak Ya. Camu, terlepas daripada itu. ini sisi kemanusiaan, Sisi kemanusiaan. efeknya itu, apakah kita siap menampung efek dari perang itu? Paling tidak Camu dan kami di Duel Mic ini hanya ingin menyampaikan bahwa perang itu menyengsarakan, satu. Ya. Dua, perang itu bukanlah sebuah solusi. Perang itu juga akan mengakibatkan kerusakan dan lain sebagainya. Dan jangan lupa, perang adalah sebuah investasi kehancuran bagi anak cucu kita. Kehancuran masa depan. Dilanjutkan, Jam. Ya. Dan pertanyaannya, sampai kapan perang Rusia dan Ukraina ini selesai? Coba kita lihat Betul. skenario, 5 skenario 5 skenario daripada bagaimana perang ini bisa berakhir. berakhir. Ini analisis dari pengamat internasional ya. Ya. Nah, ada 5 skenario baru bagaimana perang Rusia Ukraina akan berakhir. Kalau kita nggak bisa mereka-reka, Pak. Oh, tadi ternyata berdasarkan bisa. mereka. Hitung-hitungan angka 68 tadi ternyata bisa, tapi untuk mengakhirinya Mengakhiri. Tapi hitungannya kan kepingin perang dunia ketiga terjadi. Ya, oke. Ini kan repot. Betul, lanjut, Coba Pak. bagaimana? Apa benar akan terjadi Seperti yang perang dikatakan dunia ketiga? Pak Presiden tadi, kita tidak boleh lagi mengatakan Ya. perang, tetapi Ya. krisis Krisis, di ya. Ukraina. Sepakat Coba. ya? Hura dulu. Sepakat. Hura. Hura. Skip. Bukan dia lagi ya. Bukan. Hura Hura lagi. lagi. Oke. Ini berita ini dari CNBC ya, CNBC, Indonesia. yang Oke. diterbitkan di Jakarta. Saya baca ya. Iya. Serangan Rusia ke Ukraina masih terus terjadi sampai sekarang. Sampai sekarang, sampai hari ini ya? Sampai hari ini, Oke. Kremlin telah menyerang tetangganya itu sejak 24 Februari. Iya. Ya kan? Banyak yang bertanya, ya bagaimana perang itu akan berakhir? Skenario-nya seperti ini. Ada 5 skenario. Pertama, satu, Kiev dikuasai, judulnya ibu kota Ukraina pindah. Begini kata pengamat, sifat konflik Rusia dan Ukraina sangat cair dan berubah-ubah. Cair dan berubah-ubah, Pak. Itu sifat perangnya. Tujuannya apa? Gak aru. Tujuan apa ini? Langkah Rusia maupun Barat tak bisa memprediksi. Orang Barat maupun Rusia tidak bisa memprediksi ini, apalagi Duel Mic. Ojo diprediksi. Kita lihat aja, Rusia ini ingin menguasai Ukraina Timur, benar kita kan? Oke, berarti Kiev ini sasarannya. Oke. Kiev mau merebut kota itu. Ada Ya. apa kota itu? Nanti kita ke sana, Pak. Iya. Ya. Duel Mic ke sana. Ke sana kita lihat. Kita lihat. Nggak boleh. Kalau perlu wartawan kita katanya. podcast di- Ini kan baru katanya. Tadi kita perlu podcast di Kuburan. Iya. Rusia diklaim ingin membuat pemerintah boneka di ibu kota Ukraina, ya. Iya. Disebutkan bisa saja perang berakhir dengan kondisi Kiev dikuasai Rusia. Apa mau Ukraina? Oke. Nek ndelok gontok-gontokannya kayak gitu ya Iya. kan. Nantinya Ukraina sendiri akan memerintah dari Lviv, Kiev yang dekat dengan Polandia. Oh. Ini pengaruh Polandia juga akan kuat ini. Efek domino dari perang dunia Ya, ketiga karena itu mereka, Polandia. ya, karena mereka persisihan. Ya kan? tadi Oke, ya. ke Rusia Timur ya. Ini yang menarik Camu. Nih. Skenario dasar. Ini dia si Eurusi Group ini pengamatnya nih. Skenario besar bagi Rusia dalam 3 bulan ke depan. 3 bulan ke depan adalah bagaimana mendapatkan kontrol yang tidak merata atas Ukraina Timur. Berarti- Iki royoan, Pak. Oke. Ini rebutan di Ukraina Timur ini. Yang terakhir? Hingga sungai Dnipro. Ya, oke, yang terakhir. Oke. Untuk merebut ibu kota Kiev setelah pengepungan yang berlarut-larut ini, ya kan? Ya. Untuk mendirikan pemerintah boneka yang didukung oleh Rusia. Di situ. Artinya 5 persoalan ini krisis Belum, Ukraina. ini baru satu persoalan. Oke, oh begitu. Terus? Ya, coba persoalan kedua. Bagaimana skenario kedua? Ukraina akan terpecah-pecah. Ini keinginan Rusia untuk mendapatkan Jadi Kiev. dua hal tadi. Iya, dihajar. Oke, dua hal tadi. Supaya Sebentar, terpecah-pecah. dua hal tadi akan berhenti krisis itu kalau 2 hal ini tercapai, begitu kan? Ya. Oke, lanjut. Oke, yang ketiga. Nah, yang ketiga ini keempat ini. Nah, yang ketiga ini nih. Korban manusia dari keuangan yang signifikan berkelanjutan di Rusia. NATO sendiri kemungkinan akan memberikan bantuan pertahanan rahasia sangat kuat untuk perlawan Ukraina.
dan kedua negara ini akan ya krisis keuangan dan banyak korban manusia di situ, maka NATO akan memberikan bantuan. Oke, dilanjutkan sampai 4 dan 5-nya. Berarti Karena ada pengaruh tangan pihak luar untuk menyelesaikan itu. Nggak bisa dengan perundingan gitu. Ya, lanjut Jamu. Akhirnya terjadi perang antara NATO lawan Rusia di sini. Jadi berhentinya krisis itu malah muncul ini. Muncul babak Oke. kedua. Ini efek yang paling bahaya ini. Iya, oke. Jika benar Rusia menang di Ukraina, kemungkinan perang dingin Pak akan terjadi di situ. Ya. Kalau dingin kan enak Jamu. Ya musim dingin ini musim panas ya. Dingin kaduan, Iya. kedinginan. Oke. Dua blok geopolitik yang berlawan akan kembali muncul di situ Pak. Iya. Coba si Presiden Eurasia Group Ian Bremmer ini mengatakan situasi seperti itu adalah hal yang mudah terbakar di Eropa. Di sini ada perebutan-perebutan. Oke, yang kelima? Yang kelima, coba keajaiban di mana pasukan Rusia akan mundur. Hanya sebuah keajaiban kalau pasukan Rusia itu mundur. Coba skenario terakhir ini, pasukan Rusia mundur tanpa syarat dari Ukraina. Ini akan terjadi akhir terbaik dari konflik ini. Tapi apa mungkin, gitu kan? Dari analis Scott Center itu mengatakan scenario paling dimaui oleh semua negara, di mana kemampuan pertahanan Ukraina akan ditingkatkan oleh NATO sehingga perlawanan militer maupun sipil di Ukraina akhirnya dapat menghalau serbuan Rusia. Jamu. Jadi butuh pihak luar untuk menghalau Rusia agar tidak mengambil Sekali lagi Jamu. Kalau 5 hal ini bukan persoalan berhentinya pertempuran ini. Krisis ini berarti bukan. Justru ini adalah gambaran potret yang akan terjadi step by step-nya Jamu. Makanya perhitungan kelima ini adalah sebuah keajaiban yang tidak mungkin Nah, terjadi. Kok beda banget dengan hitungan 68 tadi? Kan begitu Loh, ya? pas ini Pak Haji. Pas, oke. Kalau unsur kelima ini Korelasi 68 dengan ini tadi? Iya, Oke, terjadi lanjut. itu. Oke. Terjadi. Rusia nggak mau menarik diri. Iya kan? Karena Ukraina udah kejepit-jepit, terpecah-pecah, masuklah pihak lain. Jamu, ada pengalaman Rusia yang luar biasa di Afghanistan. Pengalaman juga Amerika di Afghanistan. Ya. Ya. Kenapa kedua negara ini tidak berpikir di situ? Mereka sebenarnya kalah loh. Ya kalau bilang orang Rusia itu kekeh. Kekeh dan dia mau jatuh terlanjur kecil. Iya. Dan miniatur dari Uni Soviet kan. Ya. Tapi Uni Soviet itu- pembicaraan dual mic ini kan tetap kita mengarahkan kepada bagaimana tadi efeknya. Efek ke negeri kita dengan ramal Ya. dengan perhitungan tadi. Ya, Kalau betul. terjadi perang dunia ketiga dan Indonesia masuk dalam ranah perang itu tadi, wih, ya apa anak putunya kita ini, Ya. anak cucu kita ini. Padahal Dan padahal kita di ADT tengah. ya, dan untungnya presiden kita abstain di sini, Iya. iya kan? Jamu, rasanya tidak akan berhenti ini. Karena Korea Utara sudah memberikan sinyal. Kemudian China sudah memberikan sinyal. Ya, boloi. Nah, ketika itu terjadi pergerakan militer, ini pasti melalui Laut Atlantik dan itu pasti berada di pertengahan di mana Jepang ada di situ. Sampai Filipina ada di jangan situ. ngandai-ngandai lah. Dan tadi juga 68. Ya, sudah. Kita sudahi aja biar mereka ini, tapi jangan sampai berefek ke negeri kita. Gitu aja loh Pak Ji. Oh gitu ya. Ngapain ya mengeluh kepala pusing mikirin. Baik. Tapi memang kita ingin mengoncei dari Mengupas dari penelusuran angka tadi. Iya. Kok yo pas? Apa Iya. memang Allah berdesain? Kalau memang itu takdirnya, kan kita masih bisa ikhtiar dong. Iya. Iya kan? Yang terakhir Jamu sahabatku, sebenarnya perang ini redesign-nya siapa? Ya. Kan gitu. Tapi yang jelas apapun terjadi, kita berdua harus sepakat kita tidak menginginkan perang. Pengalaman 2 musim perang. Musim perang Dunia pertama dan- dan kedua, jangan sampai ketiga ada di negeri kita. Betul. Berefek ke negeri kita. Sudah berakhir. Kapan kita menikmati baldatun thayyibatun warabun ghafur? Begitu, ya. Kalau kita mudah terpicu oleh
perang di tetangga sebelah Ya, negeri jiran. paling tidak sahabatku semuanya bahwa dari persoalan ini patutlah dicatat bahwa sekali lagi di Indonesia ini sangat rentan. Ya, yang penting jangan perang batin dulu. Perang batin. Perang batin itu sangat beefek. mudah untuk terpicu seperti itu. Coba isu-isu kemarin kan, Iya. mudah kita mudah terpecah. Kapan NKR itu secara utuh dimiliki oleh bangsa Indonesia dengan hati nurani yang benar-benar ingin baldatun thayyibatun. Oleh karena itu Camu, bahwa harapan kita sahabat sekalian bahwa perang ini akan berakhir. Kita doakan. Mohon maaf, krisis Ukraina ini berakhir Ya. dan semua negara Tidak happy ending Happy ending. dan semuanya bisa bekerja dengan baik. Ayo kita nikmati perang Covid aja lah. Sudah selesai perang Covid ya? Udah dicabut semua. Iya, udah selesai. Kita sudah boleh Popcorn sudah lewat. popcorn. Sudah lewat. Oke. Ya, kita sudah bisa umroh, haji, Ya, yang sudah beragama dibuka. Islam, Iya. yang lain 79. bisa rekreasi ke Bali. Ya, Bali ke kan sudah Lombok. dibuka. Sekarang sudah akan ada di Mandalika itu kan, Iya. pembalap-pembalap Iya, dari luar MotoGP, negeri, betul. MotoGP akan datang ke sana. Lah, politik perang-perang, ngapain harus perang-perangan? Kita juga ingin melihat pembalap dari Rusia ada di sana kan. Baik, sahabatku. Untuk kali ini closing statement-nya saya serahkan kepada Cangkir Camu. Silakan monggo. Sobat, perang tidak akan pernah berakhir. Kalau itu dalam jiwa kita selalu tertanam untuk perang dan perang. Kemenangan dalam perang tidak ada manfaatnya buat orang yang kalah. Itu aja. Sobat, duel Mix. hari ini Hari kita akhiri dengan hora. Hura. Hura. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You are my